Assalamualaikum. Kita dari kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Kuswokotima, panggilannya Kusno. Dan saya Sina. Perkenalkan, nama saya Fisulastri. Aset tetap menurut PSAK 2007, aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk diretailkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dan satu periode. Menurut Sofian Sapri, aset tetap adalah aset suatu entitas yang menjadi hak milik perusahaan yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa entitas bisnis. Karakteristik aset tetap: 1. Digunakan untuk memproduksi. 2. Ada wujud fisiknya. 3. Memiliki manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. 4. Tidak untuk diperjualbelikan. 5. Dikuasai dari hasil kegiatan ekonomi pada masa lalu. 6. Digunakan terus-menerus. 7. Didapatkan atau diperoleh dengan kondisi maupun dibangun terlebih dahulu. Aset tetap terbagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud adalah aset yang lumrah kita lihat di beberapa perusahaan, contohnya peralatan kantor, alat angkut, gedung, tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, aset tidak berwujud adalah aset yang tidak terlihat oleh kasat mata. Contohnya hak paten, hak cipta, nama baik perusahaan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi beban penyusutan? Menurut Smith dan Skousen, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan. Ya, di sini saya menjelaskan 4 faktor. Yang pertama itu ada harga perolehan. Apa sih harga perolehan itu? Ya, harga perolehan itu adalah sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan. Yang kedua itu ada nilai residu atau nilai sisa. Nilai residu itu adalah jumlah uang yang diperkirakan akan memperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya. Yang ketiga itu ada masa manfaat. Masa manfaat itu taksiran jangka waktu penggunaan aktiva tetap itu dalam kegiatan produksi. Yang keempat ada pola penggunaan. Jika aktiva menghasilkan suatu pola pendapatan yang bervariasi, maka beban penyusutannya juga harus bervariasi dengan pola yang sama. Penyusutan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan penggunaan. Berdasarkan waktu itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua itu metode pembebanan yang menurun atau dipercepat. Metode pembebanan yang menurun itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama itu metode berdasarkan angka tahun atau sum of years method. Yang kedua itu metode menurun ganda atau double declining balance method. Nah, sekarang kita ke poin yang keduanya itu berdasarkan penggunaan. Berdasarkan penggunaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan jam jasa atau service hours method. Yang kedua itu adalah metode unit produksi atau productive output method. Tentang metode garis lurus atau straight line method. Dengan metode ini, biasanya beban depresiasi dialokasikan dalam jumlah yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset tersebut dan akan menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahunnya.
Untuk cara menghitung metode garis lurus atau straight line method ada 3 tahapan. Yang pertama itu kita harus menghitung tarif penyusutan per tahun. Tarif penyusutan per tahun caranya rumusnya ya benar tepatnya. Rumusnya itu 100% dibagi N. Ini kita lihat 100% dibagi N. Sudah. Apa sih N itu? N itu adalah umur ekonomis. Jadi kita melihat umur ekonomisnya dari soal itu sendiri. Kan biasanya dijelasin. Nanti ada contohnya ya. Yang kedua itu, step yang kedua, beban penyusutan per tahun. Rumusnya ini dia. Rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa dikali sama tarif penyusutan per tahun. Nah, sudah jelas teman-teman? Biar lebih jelas lagi kita lanjut kita lanjut mengerjakan contoh soal ya. Kita ngerjain bareng-bareng. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke guys, saatnya kita sekarang membahas contoh soal. Di dalam contoh soal ini kita menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Sebelumnya kita kan baca soalnya terlebih dahulu dan kayak kita membuat diketahui gitu loh. Nah, kita mulai ya. Di sini harga perolehannya itu 100 juta rupiah. Kita tulis 100 juta rupiah. Nah, sekarang kita lihat umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya itu 5 tahun. Yang terakhir itu nilai sisa. Nilai sisanya 5 juta rupiah. Nah, sekarang saatnya menghitung. Ya, tahap pertama kita itu mencari tarif penyusutan. Tarif penyusutan per tahun. Nah, rumusnya itu 100% dibagi umur ekonomis. Ya, tulis 100% dibagi umur ekonomisnya 5 tahun. Kita tulislah 5 tahun. 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Nah, 20% itu hasil dari tarif penyusutan per tahun. Sekarang kita mencari beban penyusutan. Ini langkah keduanya. Beban penyusutan per tahun. Untuk mencari beban penyusutan per tahun, rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa tutup kurung dikali dikali tarif penyusutan per tahun. Ya, kita masukin di angka-angkanya. Harga perolehan 100 juta rupiah. Kita masukin 100 juta rupiah dikurang nilai sisanya. Nilai sisanya yaitu 5 juta rupiah dikali tarif penyusutan yang tadi kita hitung, kita masukin yaitu 20%. Nah, sama dengan 100 juta dikurang 5 juta rupiah. Hasilnya adalah
95 juta. Nah, lanjut dikali 20%. Hasilnya 19 juta rupiah. Nah, 19 juta rupiah ini adalah beban penyusutan per tahun. Tahap yang ketiga, kita membuat schedule penyusutan. Kita buat tabel dulu. Menggunakan penggaris ya, biar rapi. Garis. Garis. Kita membuat 4 kolom ya. Pakai penggaris guys, biar rapi gitu. Nah, udah kan? Kolom pertama untuk tahun. Kolom kedua untuk beban penyusutan. Kolom ketiga untuk akumulasi penyusutan. Kolom terakhir itu untuk nilai buku akhir. Sekarang kita lanjut nih. Untuk mengisi kolom tahun, kita ngikutin umur ekonomis 5 tahun. Dimulai dari 2019, 2020, 2021, 2022, dan yang terakhir 2023. Di bagian paling atas nilai buku akhir itu kita tuliskan harga perolehan yang tertera, yaitu 100 juta rupiah. Karena ini menggunakan metode garis lurus, jadi kita isi bagian beban penyusutan 19 juta semua. Nah, dari tahun ke tahun itu sama karena kita menggunakan metode garis lurus. Untuk beban penyusutan saja ya. (2023) juga 19 juta rupiah. Untuk mengisi akumulasi penyusutan, karena 2019 itu tahun pertama, maka sama akumulasinya itu 19 juta rupiah. Untuk menghitung nilai buku akhir, 100 juta harga perolehan dikurang dengan 19 juta rupiah. Hasilnya adalah 81 juta rupiah. Untuk menghitung akumulasi penyusutan tahun kedua, akumulasi tahun pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua. 19 juta ditambah 19 juta, hasilnya 38 juta. Untuk menghitung nilai buku akhir, 100 juta dikurang 38 juta, hasilnya adalah 62 juta rupiah. Tahun ketiga, 38 juta ditambah 19 juta, 57 juta rupiah. Nilai buku akhir 100 juta rupiah dikurang 57 juta rupiah menjadi 43 juta rupiah. 57 juta ditambah 19 juta, 76 juta rupiah. Nilai buku akhir 100 juta dikurang 76 juta sama dengan 24 juta rupiah. Lanjut, 76 juta rupiah ditambah 19 juta, hasilnya 95 juta rupiah. Nilai buku akhir 100 juta dikurang 95 juta, hasilnya 5 juta rupiah.
Jadi, akumulasi penyusutan tahun kelima atau tahun terakhir itu 95 juta, sesuai dengan harga perolehan dikurang nilai sisa, yaitu 95 juta rupiah. Untuk nilai buku akhir, 5 juta rupiah, itu harus sesuai dengan nilai sisa yang tertera di soal. Pas kan 5 juta? Sekian. Keep smile. Oke guys, sekian dulu penjelasan dari kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita baru belajar ngevlog nih guys. Jadi mohon dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video. 이제 그저 내가 잡아도 될까? Oh, I can make it.